Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Habib Rizik Syihab melontarkan sentilan pedas tentang GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Ormas Besutan Hercules. Kenapa FPI dibubarkan sementara GRIP yang seperti itu dibiarkan untuk hidup? HRS menilai jika pemerintahan double standar, membubarkan FPI namun tidak dengan GRIP. Rizik juga menyinggung soal beberapa pejabat yang menjadi pembina atau pengurus dalam GRIP tersebut. Maksud HRS mungkin ini ditujukan pada Presiden Prabowo yang oleh GRIP diklaim sebagai Ketua Dewan Pembina GRIP, tapi ternyata Prabowo sudah mengundurkan diri dari GRIP sejak 2022. Sudah cukup lumayan lama berhentinya. Sentilan HRS ini sebenarnya menunjukkan bahwa HRS tidak senang dengan GRIP, namun sentilan itu juga sebaiknya digunakan untuk melihat peran FPI ketika dipimpinnya pada masa lalu. Kita masih ingat benar bahwa 2008 Laskar FPI menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB yang sedang memperingati Hari Pancasila tanggal 1 Juni 2008. FPI waktu itu tiba-tiba melakukan serangan terhadap AKKBB dan banyak yang karena serangan tersebut mengalami tindakan kekerasan. Mereka menyerang AKKBB dengan alasan bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok ini tidak sesuai dengan cara pandang keagamaan mereka, kaum FPI dan kawan-kawan. Pada saat itu mereka merasa bahwa mereka berhak melakukan tindakan-tindakan pelurusan baik atas umat Islam maupun atas umat agama lain karena posisi mereka sebagai mayoritas agama. FPI dalam menjalankan organisasi itu mengklaim bahwa segala hal yang mereka lakukan itu dasarnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, perintah agama yaitu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jelas ini misi yang baik, namun misi ini tidak bisa diwujudkan begitu saja. FPI ketika dipimpin oleh HRS banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti sweeping, penggerbekan, dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Meskipun menggunakan syariah sebagai alasan mereka, namun tindakan kekerasan tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Amar ma'ruf nahi mungkar itu memang dihimbau untuk dilaksanakan, namun di dalam konteks negara seperti Indonesia, amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah menjadi tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab organisasi atau orang per orang. Ketika sudah memiliki sistem penegakan hukum, siapa saja yang melanggar hukum negara bisa ditindak oleh polisi atau penegak hukum lainnya. Di dalam negara hukum, organisasi seperti FPI dan GRIP itu dilarang atau tidak boleh melakukan tindakan penegakan hukum. Jika mereka melakukan tindakan itu, maka mereka bisa bersalah dalam konteks Indonesia. Pendek kata FPI selama perannya dulu memiliki sisi-sisi kekerasan massa, intimidasi, dan tidak siap menerima pluralisme. Lalu bagaimana dengan GRIP? GRIP dari informasi dan berita-berita yang beredar di media nampaknya adalah organisasi massa yang berdiri pada tahun 2011, berjarak sekitar 10 tahunan lebih dari berdirinya FPI di akhir 90-an dan jelang 2000-an. Mungkin tujuan pendirian organisasi GRIP ini untuk sesuatu yang baik oleh pendirinya, karena terbukti organisasi ini juga merekrut banyak tokoh masyarakat sebagai pembina atau bagian penting dari organisasi ini. Namun seiring berjalan dengan waktu, ternyata sepak terjang GRIP menimbulkan banyak kontroversi, terutama dengan menimbulkan kerusuhan yang muncul di masyarakat. Kasus pembakaran mobil di Depok, kasus tantangan pada Gubernur Jawa Barat, kasus penolakan masyarakat Bali atas pendirian GRIP cabang di Bali adalah contoh-contoh. Lalu adakah semacam kemiripan antara FPI dan GRIP? FPI itu ormas keagamaan, sementara GRIP itu ormas non-agama. Meskipun Hercules pimpinan ormas ini adalah orang yang akhir-akhir ini banyak melakukan kegiatan keagamaan. Namun dalam hal keresahan yang muncul di masyarakat akibat peran mereka, maka antara FPI dan GRIP itu sebenarnya memiliki kemiripan. Banyak kalangan masyarakat yang resah ketika FPI masih hidup. Setiap bulan Ramadan tiba maka banyak masyarakat pedagang, masyarakat di kawasan bisnis, dan sebagainya yang resah karena takut mereka di-sweeping oleh Laskar FPI. Selain mereka yang merasa resah, minoritas Islam dan minoritas non-Islam juga resah. Apa yang saya maksud minoritas Islam adalah kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah dan Syiah. Itu resah karena mereka khawatir jika masjid-masjid mereka disegel atau diserang oleh Laskar FPI dan ormas-ormas keagamaan yang dekat dengan FPI.
Kalangan non-Muslim juga resah, terutama pada setiap jelang Natal dan hari-hari besar keagamaan mereka, di mana rumah ibadah mereka atau ibadah-ibadah mereka juga diprotes dengan alasan-alasan yang bermacam-macam. Kalangan non-Muslim menjadi tidak bisa beribadah dengan sepenuhnya. Dulu, sebelum pembubaran FPI, keresahan yang dimiliki itu memang ada dan dihadapi oleh masyarakat. Bahkan dengan keresahan yang diakibatkan per FPI dan organisasi-organisasi massa sejenis ini di masyarakat yang intimidatif dan tanpa kontrol, almarhum Buya Syafi'i Ma'arif menyebut mereka sebagai istilah preman berjubah. Mengapa sebutan itu disematkan pada mereka? Karena peran mereka seperti preman namun memakai simbol keagamaan seperti memakai pakaian gamis dan jubah. Hal demikian bukan rahasia lagi di kalangan masyarakat kita. Apa yang dilakukan oleh GRIP sebagaimana kita lihat dan dengarkan dari media adalah hal yang terkait dengan keresahan masyarakat. Banyak kalangan menyatakan bahwa GRIP itu menggunakan ormas sebagai kedok. Masyarakat banyak yang resah dengan kehadiran mereka yang tiba-tiba masif di mana-mana. Bahkan banyak yang melihat bahwa peran GRIP di masyarakat itu mencerminkan peran premanisme. Jadi jika Habib Rizik menyantai pemerintah memberikan keleluasaan pada GRIP dengan membubarkan FPI, yang menurutnya adalah lebih baik dari GRIP, maka ungkapan tidak langsung juga mengingatkan kita pada peran FPI dalam sejarah keormasan di Indonesia. Namun jika sentilan HRS ini dimaksudkan agar pemerintah memberikan izin rehabilitasi dan revitalisasi lagi bagi FPI, maka nampaknya sangat jauh dari hasil. Baik FPI maupun GRIP memang seharusnya tidak hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat kita harus terbebas dari segala hal yang terkait dengan teror, dengan kekerasan, intimidasi, dan kelompok-kelompok masyarakat yang suka main hakim sendiri. Masyarakat kita harus menjalani kehidupan mereka dengan tenang dan bebas, tidak terintimidasi oleh ormas-ormas. Lalu dari segi kedekatan FPI dengan kekuasaan massa itu juga hampir mirip dengan kedekatan GRIP pada kekuasaan pada masa sekarang. Sebagai catatan, selalu ada memang ormas-ormas yang meresahkan masyarakat, namun jika pemegang hukum itu ketat, maka peran mereka bisa dibatasi dan dihilangkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.